Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 2. Saya Kamarudin Samsi akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Rasul Allah Idolaku dengan subtema kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siap berdiri. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah makan semua ini? Sudah. Sekarang ya, diperbaiki cara duduknya. Nah, bagaimana cara duduk kalau sudah mau terima mata pelajaran? Nah, oke. Sehat semua? Sehat. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Putri Anton. Siapa? Anisatul Putri Anton. Kenapa tidak hadir Anissa? Sakit. Ya. Jadi kalau ada teman yang sakit harus Jenguk. harus dijenguk. Ya. Jadi siapa yang sudah pernah jenguk Anissa? Ya. Sudah berapa hari sakit Anissa? 1 hari. 1 hari. Ya. Jadi sebagai teman, kalau ada teman kita yang sekelas atau teman kita di kelas lain yang sakit, wajib untuk Jenguk. Oke, terima kasih. Sekarang satu orang pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pikiran yang jernih dan agar supaya pembelajaran kita hari ini bisa masuk dalam pikiran kita semua. Ya. Sekarang menyanyikan lagu nasional. Lagu apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Jadi Pak Guru bagi kelompok, ingat angka yang ditunjuk. Nanti bergabung sama dengan angka yang sama. Bisa dipahami? Bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ya. Oke? Nanti sebentar ketika Pak Guru bilang yang angka 1 berkumpul dengan angka 1, yang angka 2 berkumpul dengan angka 2, dan yang angka 3 berkumpul dengan angka 3. Oke. Sudah dipahami ini? Sudah. Anak-anak sekalian, nah sebelum kita masuk pada pembelajaran berikutnya, Pak Guru mau tanya, kita minggu lalu belajar tentang apa? Hikmah puasa atau manfaat puasa? Apa semua itu manfaat puasa? Ya, rasa syukur kepada Allah, baru dapat kejujuran, kemudian nah, dengan apa lagi? Ya, dapat menyehatkan jasmani dan Rohani. baik. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 5 atau pelajaran 5 tentang Rasul Allah. dengan subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Sudah siap belajar semua kita? Sudah. Oke. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Pagi luar biasa. Nah, cerdas semua. Nah, pada pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan silsilah keturunan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Jadi, setelah melakukan pembelajaran ini, di akhir pembelajaran ini kita mampu menjelaskan silsilah keturunan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Coba siapa yang bisa bantu Pak Guru membacakan? Yang kedua, coba kamu. Yang kedua. Ya, jadi menunjukkan dalil tentang mukjizat Nabi Daud alaihissalam dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya kita. Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Kamu, coba. Uraikan keistimewaan Nabi Daud Alaihissalam. alaihissalam dengan benar. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir menganalisis hikmah kisah Nabi Daud alaihissalam yang dapat diteladani dalam kehidupan dengan tepat. Nah, sekarang sebelum Bapak jelaskan tentang materi ini, silakan ditonton videonya dan disimak. Ya, anak-anak sekalian, jadi diperhatikan video ini, nanti disimak baik-baik karena hasil video ini nanti Pak Guru tanya sebentar. Bisa dipahami? Bisa dipahami ini? Bisa. Temanya mengusung umum digelar dengan subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Perhatikan kisah Nabi Daud alaihissalam berikut. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu seorang nabi yang berasal dari Bani Israel, yaitu dari Simit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Daud yang kafir. Ketika Nabi Daud alaihissalam masih remaja, terjadilah
tengah-tengah kaum Bani Israel. Dengan membawa strategi perangnya, ia memilih 70.000 orang sebagai prajurit. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Daud. Keesokan harinya, Talut berangkat berperang. Di tengah-tengah perjalanan dengan udara gurun yang sangat kering dan panas, membuat mereka kehausan, bahkan kehabisan bekal. Kemudian Raja Talut mengistirahatkan tentaranya di tepian sungai, dan ia memerintahkan kepada tentaranya agar tidak berlebihan dalam meminum air, dan jika ada yang melanggarnya, maka dia bukan pengikutnya lagi. Ketika pemandangan sungai telah tampak oleh mata para prajurit, mereka lupa akan janjinya karena terpukau dengan kejernihan air sungai itu. Serentak para prajurit lupa akan janjinya. Bahkan beberapa di antara mereka menyemburkan dirinya dalam sungai dan minum sepuasnya. Hanya tinggal sedikit saja prajurit yang teguh dengan pendiriannya, termasuk Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Raja Talut melanjutkan perjalanannya dengan sedikit tentaranya dan meninggalkan tentara yang melanggar. Strategi perang pun diatur dengan sangat rapi oleh Talut. Ketika telah tampak Raja Jalut dengan tentaranya, Raja Talut dengan para prajuritnya berdoa di dalam hati, "Ya Rabbana, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Dengan kondisi tentara Raja Talut yang kehausan menjadikan semangat mereka semakin berkobar. Kemudian tibalah saatnya peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Banyak korban yang berjatuhan di pihak Raja Jalut. Kemudian Raja Jalut maju ke depan dan menantang tentara Raja Talut. Tanpa banyak bicara, Nabi Daud alaihissalam menjawab tantangan tersebut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daud yang kecil dapat mengalahkan Raja Jalut yang besar. Dengan menggunakan ketapel, batu yang dilemparkan Nabi Daud alaihissalam tepat mengenai kepala Raja Jalut, dan Jalut pun meninggal dunia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat keberhasilannya, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi panglima perang dan namanya dikenal banyak orang. Pada suatu ketika, sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Daud. Daud adalah orang yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama sholat malam, berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa, sehari lagi berbuka, berselang-seling, serta banyak amal solehnya. Karena keberaniannya yang luar biasa itu, beliau tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah salah satu sisa dari Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga mempunyai keistimewaan, yaitu yang pertama, suara Nabi Daud alaihissalam sangat merdu. Suaranya tidak ada tandingannya dari dahulu sampai dengan sekarang. Apabila Nabi Daud bernyanyi atau membaca isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Keistimewaan yang kedua adalah Nabi Daud dapat menggunakan besi seperti halnya lilin dan dapat merubah bentuk besi itu tanpa menggunakan alat apapun. Nah, dari besi itu dia dapat membuat baju yang dipupukkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan
pemutusan rantai yang saling berkesinambungan. Berdasarkan kisah Nabi Daud alaihissalam tersebut, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah: 1. Hendaknya menaati pemimpin yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memiliki sikap berani dan percaya diri. 3. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak mengingkari janji walau sekecil apapun. 5. Senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekalian, sekarang karena sudah melihat dan menyaksikan video tadi, maka ada yang perlu didiskusikan tentang materi tadi. Jadi perlu kasih nanti per kelompok sebentar diskusi, kemudian didiskusikan materi tentang Nabi Daud ada di buku pegangan siswa. Setelah didiskusikan, dibuat nota konsep dan dipresentasikan di depan. Bisa? Bisa? Oke. Nah, sekarang duduk sesuai kelompok yang Pak Guru bagi tadi. Yang angkatan di sini. Angkat dulu.
Bagaimana? Sudah? Sudah bagus. Sudah bagus. Oke, sudah semua? Ya, kelompok mana yang duluan membacakan? Jadi, ya, kelompok 2. Jadi, kelompok 2 satu orang membacakan hasil. Sini, siapa yang datang membacakan? Yang lain menyimak. Kami dari kelompok 2, pelajaran yang perlu dipetik. 1. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. 2. Nabi Daud alaihissalam dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Nabi Daud alaihissalam pencipta batu besi. 3. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. 5. Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Ya, oke, tepuk tangan. Jadi hasil dari kelompok 2, perhatikan hasil dari kelompok 2. Nah, pelajaran yang perlu dipetik dalam pembelajaran ini. Perhatikan kelompok 1. Untuk kelompok 2, pelajaran yang perlu dipetik, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud alaihissalam pencipta batu besi. Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus dan Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Ya, itu untuk kelompok 2. Sekarang selanjutnya kelompok berapa lagi? 3. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 3. Oke, dimulai. Kami dari kelompok 3. Nama-nama 25 Rasul. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Baik. Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ishak, Ilyas. Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam. Ya, tepuk tangan. Ya, karena sudah selesai semua presentasinya, sekarang kita lanjut. Semangat pagi. Pagi, Semangat pagi. pagi, Semangat pagi. pagi, pagi luar biasa. Ya, sekarang menyanyi lagu kami anak-anak yang ada di desa ini. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Kami anak-anak yang ada di desa ini berjanji untuk meneruskan cita-cita bangsa, membangun negeri tempatku dibesarkan oleh ayah bundaku tercinta. Aku akan belajar menuntut ilmu yang
Oke, apa? Lagu apa? Pada zaman dahulu kala. Oke. 1, 2, 3. Pada zaman dahulu kala. Tepuk tangan. Pada zaman Nabi Musa ada seorang nabi yang melahirkan Musa. Siapa namanya? Muhammad namanya, Ibrahim Nabi Musa, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa, dia diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Oke, tepuk tangan. Sekarang anak-anak sekalian perhatikan. Silsilah keturunan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari sibik Yahuda yang ke-13 dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Daud ini merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini hidup di masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ya, sekarang kita masuk pada dalil tentang mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Siapa yang bisa membaca? Ada di buku. Oke, coba. A'udzubillah. Ayo. Yang lain diperhatikan. Oh. Siapa yang bisa baca artinya? Ayo, coba. Ya. Jadi dalil tentang mukjizat yang ada pada Nabi Daud alaihissalam ini diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Ya, surat ke-17 ayat 55. Kemudian keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Ayo. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, siapa yang bisa membaca? Coba ketua kelas. Ayo. Ahmad. Ayo. Jadi keistimewaan Nabi Daud alaihissalam ini amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam. Jadi Nabi Daud ini, anak-anak sekalian, selalu sholat malam. Kemudian mampu berpuasa separuh tahun. Hari ini berpuasa, besok berbuka. Jadi dia hari ini Nabi Daud alaihissalam puasa hari ini, besok belum. Kemudian lusa lagi berpuasa, lusanya lagi belum. Jadi hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Begitu kira-kira. Kemudian setiap pagi dan sejak gunung-gunung bertasbih, mengikuti tasbih
Nabi Daud. Jadi gunung-gunung mengikuti tasbih Nabi Daud. Kemudian dapat melunakkan besi seperti lilin. Nah, jadi ini kekuatannya Nabi Daud juga, bisa melunakkan besi seperti lilin. Mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api. Jadi kalau seandainya kita pernah lihat orang yang buat pisau dengan menggunakan api, kalau Nabi Daud tidak, langsung. Itulah keistimewaan yang ada pada Nabi Daud. Kemudian mempunyai suara yang merdu. Nah, jadi Nabi Daud juga memiliki suara yang merdu. Kemudian hikmah yang dapat diteladani. Yang pertama, memiliki keberanian yang besar. Jadi kalau kita ingin seperti Nabi Daud, harus berani tampil berbicara, harus bisa bertanya kepada guru. Artinya berani. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian rendah hati, kemudian taat beribadah, dan gemar bertasbih, dan gemar berpuasa. Jadi ini hikmah yang kita bisa pelajari dari Nabi Daud. Harus berani, harus rendah hati, harus taat beribadah, harus gemar bertasbih, dan gemar berpuasa. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, untuk pembahasan materinya sudah habis dan kita bermain menunjukkan pertanyaan dan jawaban. Jadi antar kelompok lagi. Oke. Sebelum kita bermain, kita harus dulu tempatnya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok mana dulu yang ingin bermain? 1 dengan 3. Oke, kelompok 2 sini dulu. Oke. Jadi aturannya kelompok 2 di sini. Jadi aturan mainnya, satu orang jemput jawaban, kemudian dicari pertanyaan yang sini, baru ditembak. Jadi yang oke, sudah dipahami? Oke, kita mulai. Pas sampai nanti kita berkata apa? Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lalu kita, ayo. Cari pertanyaannya, kemudian ayo cari pertanyaannya.
Baik, anak-anak sekalian, kesimpulan dari pelajaran kita tentang kisah Nabi Daud ini, menjadi siswa itu harus berani. Kemudian berani apa semua itu? Berani bertanya. Kemudian siswa juga harus Nah, kemudian juga harus mampu berpuasa dan harus berbuat baik. Oke? Jadi cukup sekian pertemuan kita, dan di akhir pertemuan ini tes pengetahuan secara tertulis yang Pak Guru bagikan. Anak-anak sekalian, karena hari ini kita belajar tentang kisah Nabi Daud, maka pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Nabi Sulaiman. Nah, baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Pak Guru akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Silakan dulu. Guru berikutnya tidak ada yang keluar kelas.